Nah, pas Pak Makmur jatuh, Andi ngambil gunting itu tadi. Teringat dengan pelototan yang bikin dia dendam, Andi langsung menusuk mata Pak Makmur. Jeritan kesakitan pecah di subuh itu. Guys, bayangin kalian lagi tidur nyenyak di rumah sendiri, tapi tiba-tiba harus ngalamin teror mematikan dari orang yang gak kalian kenal. Makasih udah klik video ini. Di video ini, aku bakal bawa kalian ke Maros, Sulawesi Selatan buat ngebahas tragedi nahas ayah dan anak pemilik toko roti ini. Sebuah kejadian horor yang cuma dipicu oleh satu hal, dendam pribadi guys. Kasus ini benar-benar jadi tamparan keras buat kita guys, bahwa ucapan dan emosi sesaat bisa berujung fatal banget. Tujuanku bahas ini supaya kita bisa ambil pelajarannya. Jadi sebelum masuk ke inti ceritanya, siapin posisi duduk atau rebahan paling PW. Jadi kalau udah siap, oke, mari kita bedah kasusnya. Cerita ini berawal dari seorang pria bernama Andi. Di kampung halamannya di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dia lebih akrab dipanggil Black. Sejak kecil, hidup Andi ini jauh dari kata mulus guys. Dia tumbuh dari keluarga yang broken home, cuma dirawat ibunya dengan kondisi ekonomi yang serba pas-pasan guys. Bahkan terbilang sulit saat itu. Tanpa figur ayah dan pendidikan yang cukup, Andi ini terpaksa banting tulang guys. Dia kerja jadi buruh angkut mobil di sekitar Wajo buat bantu ibunya. Karena kerjanya ini, dia jarang pulang dan hidupnya nomaden. Pindah dari satu kota ke kota lain mengikuti rute truknya. Tapi hebatnya, dia rutin kirim uang buat ibunya di kampung. Nah, di jalan itulah Andi tumbuh jadi cowok yang gampang bergaul. Dia punya banyak teman yang lebih tua. Dan gak cuma itu, dia juga jago bela diri guys. Andi sempat serius belajar pencak silat sampai nguasain banyak teknik. Tapi sayangnya, gaji sebagai buruh angkut itu kecil banget. Demi nyambung hidup, Andi ini terpaksa gali lubang tutup lubang. Nah, akhirnya hutang Andi ini makin menumpuk, sampai dia sering banget dikejar-kejar debt collector atau temannya sendiri untuk nagih hutang. Dan puncaknya di bulan Februari 2022, Andi lagi pusing-pusingnya mikirin hutang. Tanggal 17 Februari, pas dia lagi jalan kaki sendirian di perumahan daerah Siwa, matanya ini nangkep sebuah motor Yamaha Mio putih terparkir di halaman rumah. Dan bencana itu dimulai dari sini. Kunci motor itu ternyata masih nyantol guys. Ngeliat kesempatan di tengah himpitan hutang, pikiran Andi langsung gelap. Dia pantau situasi dan ketika sepi, tanpa pikir panjang, dia tuntun motor itu keluar dan langsung kabur tancap gas. Dan besoknya, dia jual motor curian itu ke seorang wanita berinisial W di daerah Pamana. Dan motor bodong itu laku cuma 1 juta rupiah guys. Uangnya langsung dia pakai buat lunasin semua hutangnya. Tapi di sisi lain, si pemilik motor yang inisialnya N baru sadar kalau motornya itu raib. Setelah nanya tetangga sana-sini dan hasilnya nihil, dia dan keluarganya langsung lapor ke Polsek Siwa. Akhirnya polisi pun nyebarin info kehilangan Yamaha Mio putih ini. Nah, sedangkan si W yang beli motor curian ini dengan santainya keliling desa pakai motor itu tanpa plat nomor guys. Kepala desa setempat yang udah dengar info kehilangan akhirnya curiga dong. W ini ditanya-tanya dan dia ngaku beli 1 jutaan tanpa surat. Nah, kades yang makin curiga akhirnya bawa motor itu ke polsek. Dan benar aja, pas dicek nomor rangkanya, itu beneran motor N yang hilang. Nah, W yang panik langsung ngaku ke polisi kalau dia beli motor itu dari Andi. Dan akhirnya si Andi ini divonis 1,5 tahun penjara. Singkat cerita, selama di lapas, Andi yang emang humble ini dapat kenalan baru bernama Sukardi. Mereka akhirnya jadi bestie banget di dalam penjara guys. Dan menjelang bebas di tahun 2023, Andi ini mulai overthinking guys. Dia curhat ke Sukardi, bingung nanti keluar mau kerja apa. Nah, sedangkan Sukardi yang bakal bebas duluan ngasih angin segar nih. Dia nawarin Andi buat ikut kerja di tempat bosnya, karena lagi butuh tenaga di sana. Akhirnya Sukardi ini bebas duluan dan beberapa bulan kemudian, di bulan Agustus 2023, Andi ini nyusul bebas guys. Nah, pas Andi keluar, Sukardi ini benerin nepatin janjinya. Dia jemput Andi di lapas, lalu boncengan motor berjam-jam menuju Kabupaten Maros.
tepatnya di sebuah gudang sayur yang lokasinya udah deket banget dengan Makassar. Dan di sana, Andi ini dikenalin ke bosnya, interview dikit, dan langsung diterima kerja dengan gaji 1.500.000 plus dapat mes gratis di gudang. Mulai Agustus 2023, Andi ini resmi kerja dan tinggal di gudang sayur itu. Nah, lokasi gudang ini krusial banget guys. Posisinya tepat ada di belakang sebuah ruko toko roti pinggir jalan lintas Maros Makassar. Di toko roti inilah puncak tragedi itu nantinya bakal pecah. Pemilik toko roti ini adalah Pak Makmur. Nah, sedangkan Pak Makmur ini udah lama bisnis roti khas Maros. Lantai 1 dipakai buat produksi dan jualan, sedangkan lantai 2 dan 3 jadi rumah buat istri dan ketiga anaknya. Saat itu istri Pak Makmur ini lagi sakit stroke parah guys. Bisnis roti ini diurus Pak Makmur dibantu anak sulungnya yaitu Abdillah yang saat itu umurnya udah 27 tahun. Sedangkan 2 anak lainnya itu cewek masih pada sekolah. Nah, awalnya Andi dan Pak Makmur ini nggak saling kenal sama sekali. Nggak ada urusan apapun. Biasanya Andi ini kerja dari pagi sampai siang dan pas sorenya nganggur dong. Nah, dari situ Andi dan teman-teman buruh lainnya sering banget nongkrong di depan toko roti Pak Makmur. Kenapa di situ? Demi numpang wifi gratisan dari rumah bos mereka yang letaknya itu ada di sebelah ruko Pak Makmur ini guys. Dan karena sinyalnya cuma nyampe di parkiran depan toko roti, tiap sore area itu jadi base campnya Andi dan kawan-kawan. Awalnya sih nggak masalah, tapi lama-kelamaan gerombolan cowok yang nongkrong ini nutupin akses parkir pelanggan toko roti Pak Makmur. Pelanggan yang bawa mobil jadi segan mau mampir. Pak Makmur mulai negur mereka itu dengan baik-baik. Bukannya pergi, besok-besoknya Andi dan gengnya itu balik lagi nongkrong di situ. Pak Makmur yang bisnisnya terganggu mulai risih guys. Dia dan anaknya Abdillah akhirnya mulai sering ngusir mereka. Puncaknya, karena dibilangin baik-baik nggak mempan, Pak Makmur ini mulai pakai nada tinggi dan kata-kata kasar biar mereka kapok. Di titik inilah ego Andi tersengat. Andi ini sakit hati banget, tapi dia pendem sendiri. Bosnya pun nggak tahu soal konflik ini. Puncaknya di hari Minggu 3 Desember 2023. Andi yang butuh wifi nekat nongkrong lagi di situ. Pak Makmur yang ngeliat itu langsung naik hitam. Dia ngusir Andi pakai makian kasar sambil melotot tajam banget ke arah Andi. Makian dan pelototan itu benar-benar ngehancurin harga diri Andi. Dia balik ke gudang dengan dendam kesumat. 3 hari berturut-turut dia nggak bisa tidur nyenyak. Bayangan mata Pak Makmur terus terngiang di kepalanya. 3 hari guys, dia nyimpen bara api di hatinya sampai akhirnya di hari Rabu tanggal 6 Desember amarah itu meledak. Dan saat jam 4 subuh, di saat semua orang masih terlelap, Andi ini bangun, dendamnya udah di ubun-ubun. Dia jalan mengendap-endap lewat lorong sempit di sebelah toko roti, lalu ngetuk pintu depan buat mancing Pak Makmur. Tapi nggak ada respon. Dia pun muter ke belakang, manjat pagar dan masuk ke halaman belakang toko roti itu guys. Dia ini nyoba nyongkel pintu belakang pakai besi cor, tapi gagal guys. Dia intip dari ventilasi, itu masih gelap. Akhirnya dia dobrak pintu itu pakai tendangan sampai jebol. Dia langsung masuk ke dapur tempat produksi roti di lantai 1. Sialnya, suara dobrakan itu ngebangunin Abdillah yang lagi tidur di lantai 2. Nah, Abdillah turun buat ngecek dan di bawah dia papasan langsung sama Andi. Gak ada basa-basi, Andi langsung nyerang. Mereka akhirnya duel sengit di lantai 1. Tapi karena Andi punya skill pencak silat, Abdillah ini gampang dikalahkan dan akhirnya dia jatuh. Di atas meja, Andi ngelihat sebuah gunting. Dia ambil gunting itu dan mulai ngehabisi Abdillah. Nah, suara gaduh perkelahian itu didengar Pak Makmur. Dia turun ke bawah bawa tongkat alat bantu jalan milik istrinya. Betapa syoknya Pak Makmur ngelihat anaknya lagi dieksekusi dengan brutal sama Andi. Dia langsung mukul punggung Andi pakai tongkat. Tapi Andi melawan, merebut tongkat itu dan mukul balik sampai Pak Makmur tersungkur guys. Nah, pas Pak Makmur jatuh, Andi ngambil gunting itu tadi. Teringat dengan pelototan yang bikin dia dendam, Andi langsung menusuk mata Pak Makmur. Jeritan kesakitan pecah di subuh itu. Salah satu anak perempuan Pak Makmur yang baru beres sholat subuh di lantai 3 turun dan ngintip dari tangga lantai 2. Nah, Pak Makmur yang tergeletak berdarah ngelihat anaknya ngintip,
Dengan sisa tenaganya, beliau teriak nyuruh anaknya naik lagi. Sang anak yang gemetar ketakutan langsung lari ke kamar adiknya dan nelpon tantenya. Sementara di bawah, Andi dengan kejamnya menyelesaikan eksekusi itu. Pak Makmur dan Abdillah menghembuskan napas terakhirnya di sana. Belum selesai di sini guys. Andi ngelepas bajunya buat nutupin wajahnya sendiri. Lalu dia naik ke lantai 2, dia masuk ke kamar utama, dan di sana ada istri Pak Makmur yang cuma bisa terbaring kaku karena stroke. Ketakutan setengah mati ngelihat sosok asing masuk. Ajaibnya, Andi ini nggak nyentuh ibu itu sama sekali. Di sana Andi ini cuma geledah kamar, ngambil 3 HP dan 1 kunci mobil. Bukannya buat dicuri, tapi barang-barang itu dia geletakkan di tangga saat dia turun. Tujuannya cuma satu, ngejauhin HP itu dari istri Pak Makmur biar nggak bisa nelpon polisi. Setelah dendamnya tuntas, Andi ini kabur lewat belakang, balik ke gudang, mandi, dan siap-siap kerja kayak nggak ada apa-apa. Sementara itu tante korban yang ditelepon subuh tadi itu datang. Nyampe di sana, karena sepi, dia sempat pulang lagi. Tapi karena perasaannya nggak enak, dia ini balik lagi ke ruko. Ngebuka paksa pintunya, dan ketika pintu itu berhasil dibuka, dia menjerit histeris ngelihat lantai 1 udah dipenuhi genangan merah. Pak Makmur dan Abdillah udah nggak bernyawa. Dia langsung lari cari bantuan warga. Nah, saat pagi harinya suasana di sana geger banget. Polisi dari Polres Maros dan ambulans itu datang. Jenazah mereka dievakuasi dan anak istri korban diselamatkan dari lantai atas. Tim Inafis langsung kerja estafet. Mereka ngamanin gunting, tongkat, besi cor, dan HP di TKP. Yang paling penting, mereka nemuin jejak kaki berdarah yang mengarah lurus ke pintu belakang. Nah, sedangkan anak perempuan korban ngasih kesaksian. Dia sempat ngelihat pelaku. Ciri-cirinya, tubuhnya kurus, tingginya sekitar 150 cm, rambutnya pendek, kulitnya itu gelap, dan pakai baju abu-abu kehijauan. Karena jejak kaki mengarah ke belakang, polisi langsung nyisir gudang sayur tempat Andi kerja. Nah, pas polisi gerebek, Andi dan buruh lainnya ini lagi tiduran santai. Mereka semua kaget dan ngaku nggak tahu soal pembunuhan di toko depan. Nah, polisi cek CCTV gudang, tapi hasilnya nihil. Kenapa? Karena Andi emang udah pinter. Dia sengaja lewat jalur buta CCTV. Hari itu, Andi beneran lolos dari kecurigaan. Tapi ya, pepatah mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh juga. Polisi terus nanya ke keluarga, Pak Makmur pernah punya musuh nggak? Awalnya semuanya bilang nggak ada. Pak Makmur ini orangnya baik. Tapi tiba-tiba mereka teringat satu konflik sepele. Urusan parkiran sama buruh gudang sayur yang sering nongkrong nyari wifi. Boom, benang merahnya ketemu guys. Nah, pas nyampe hari Minggu, 4 hari pasca kejadian, polisi balik lagi ke gudang. Mereka nyocokin ciri-ciri dari saksi dan semuanya cocok sama Andi. Pas mau diamankan, Andi ini panik luar biasa. Dia ngelawan dan nyoba untuk kabur. Karena membahayakan, polisi nggak ragu buat ngasih hadiah timah panas tepat di kaki kanannya. Akhirnya Andi tumbang guys. Dan setelah dirawat, sidik jari Andi ini dicocokkan sama sidik jari di gunting dan tongkat. Dan hasilnya 100% cocok. Nggak ada celah lagi buat ngelak. Di ruang interogasi, Andi akhirnya nangis dan ngakuin semua perbuatannya. Motifnya benar-benar cuma karena sakit hati dimaki dan diprototin sama Pak Makmur gara-gara urusan parkir. Terus kenapa dia nggak nyakitin istri dan anak cewek korban? Andi nangis terseduh-seduh bilang, saya lahir dari rahim wanita pak, saya nggak mau nyakitin perempuan. Dia ini nangis karena teringat ibunya yang udah tua di kampung, yang harusnya dia hidupi dari gajinya yang sekarang. Tapi semuanya benar-benar sudah terlambat. Nah, akhirnya Andi ini didakwa pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Tanggal 30 Mei 2024, Palu hakim diketok. Andi divonis penjara seumur hidup. Bayangin guys, Agustus 2023 baru aja menghirup udara bebas, sekarang dia harus mati membusuk di dalam sel. Cuma karena nurutin ego dan dendam sesaat. Penyesalannya sekarang udah nggak ada harganya. Dari kasus ini kita belajar banyak hal. Kesal karena bisnis diganggu itu wajar memang. Wajar banget. Tapi kita juga dituntut buat pinter memanajemen emosi kita. Jangan gampang meledak.
Dan di sisi lain buat kita semua, tahan lisan kita. Kita nggak tahu senekat apa isi hati orang yang lagi kita hadapi, guys. Gengsi dan amarah sesaat nggak sebanding sama hilangnya nyawa atau masa depan yang hancur berantakan. Nah guys, kalau cerita ini ngasih pelajaran baru buat kalian, tolong banget bantu support channel ini ya. Tinggalin jejak kalian lewat like dan subscribe. Dan makasih banget buat kalian yang udah nyimak cerita ini sampai akhir. Masih banyak misteri dan kasus tragis lainnya yang udah aku racik buat episode depan. Stay safe semuanya, aku pamit undur diri dari Jurnal Jekodin. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Bye-bye.